Sebagai bentuk ucapan syukur kami, maka kami telah hadir di rumahmu ini bersama dengan anggota hubungan marga Sirajawan yang berkeinginan hati memuji Engkau lewat perayaan Natal. Tapi sebelum kami menuturkan setiap liturgi yang akan dilantunkan setiap anggota, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan kebenaran dari firman. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa dengan fokus untuk mendengarkan bahkan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam doa kami yang Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh panitia kepada kami, diambil dari Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3. Kami akan membacakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 3. Demikianlah bunyinya. Dan berusaha memelihara persatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian dikatakan dalam bahasa Indonesia. Maka karena beberapa di antara anggota temuan Marga Sirajawan, ada beberapa dari Marga Simalungun, bahkan yang hadir di Marga Tiga, maka izinkan kami untuk membacakan dalam sekolah Simalungun juga. Habarulhum nasyama manrakum hasadal liqawli dan semua di hadapan Allah. Hari dosa aku mengaruhi hasadnya bukan hanya karena sebuah tradisi setiap marga itu merayakan Natal, setiap gereja itu merayakan Natal, tapi karena kita sedang memperingati bukti kasih Allah yang telah turun ke dalam sejarah, ke dalam hidup manusia. Lewat siapa? Kristus yang kita imani sebagai juru selamat. Maka sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri berada di dalam kegelapan, tetapi Dia hadir sebagai Immanuel yang selalu beserta dengan setiap anggota hubungan Sirajawan. Immanuel perjuangan. Lalu yang berikut, maka kita memperoleh sebuah makna yang pertama tentang Natal ini, bahwa sesungguhnya Allah itu datang melalui kelahiran Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, selain keselamatan, untuk mempersatukan setiap insan. Dan Natal Mapain ada kata Tuhan berbulan-bulan dan tujuan. Maka sejenak kita akan merenung setiap anggota hubungan Sirajawan, bagaimana sudah perjalanan hubungan yang kami kasih ini. Adakah sedikit gesekan-gesekan? Kalau Sony biasa saja, asal mengenal kita setuju lebih berbeda. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka yang sesungguhnya lewat kelahiran Yesus Kristus itu Allah telah mengentaskan, menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah yang sempat rusak oleh karena dosa. Jadi itu kata-kata berjudul menurut Maria karena sempat dijadikan di antara sesama anggota hubungan Sirajawan, manakala perayaan Natal ini akan mengentaskan dan menghancurkan setiap persoalan. Dan harapannya setelah pulang Natal ini, Buddha yang marah asal
5. Oh no. Lagi pukul lagi kalau nak terang ada. Kamu dah tahu dah. Oke, baik. Supaya enggak gelap pandangan kita tentang itu. Jadi kalau pepak kata yang kita berdua akan mengikuti kainoki unang mau kita mengelusi. Alasan bahwa itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Secara teologis Protestan memegang prinsip bahwa keselamatan tidak terletak pada tanggal yang menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan manusia. Tidak tanggal yang menerapkan keselamatan, tapi makna kelahiran Kristus itu sendiri yang mendatangkan keselamatan yang kita imani sebagai juru selamat. Pemodal mana ada kita, alai kita ada di bagian kita, ada di bagian kita. Asyik nak silakan kita boleh kalau suara ada sistem panggilan di dalam tanah, tapi bukan itu menjadi jalan keselamatan. Sehingga jawabannya jalan keselamatan yang dipegang prinsip oleh Protestan tidak terletak pada tanggal 25 Desember, karena Alkitab juga tidak mencatat tanggal 25 Desember. Tidak mencatat. Jadi nama-nama pemberno, kamu bahasa orang tanggal kecil atau ini tanggal ono. Dan pada musim kita ada musim Muhammad di bulan ini baru sekarang. Begitu terus dia. Kebetulan. Jadi yang berada di seluruh atas lima marah kita saja itu damai namanya. Yang ini melalui semangat yang demikian adalah pemaknaan yang mengatakan kelahiran Yesus Kristus itu. Maka pemahaman kita sama. Maka secara bisa merayakan Natal pada hari ini. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ya tidak hanya terletak pada tanggal, tapi tujuan dari sebagai pemaknaan dan tindakan ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi mau itu nanti kita dari sifat sosok dari bagasan kita. Dan itu dari ada mungkin perbedaan walaupun kurang dan tidak ada. Dalam ini, alam berbeda itu kamu apa soal penting turbuhina. Nanti kita akan ini dalam apa yang kita tahu. Jadi kemana kita dari sisi dalam yang maka lewat tema yang disampaikan oleh panitia kepada kami, Efesus 3 pasal 4 ayat 3 mau mengingatkan kita bahwa kesatuan yang sesungguhnya kasadaran kasasipona tidak turun dari langit begitu saja, tapi kita harus berusaha memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sesama anggota umuman siraja korban. Karena pada dasarnya poin pertama yang mau ditanyakan kepada kita melalui perayaan Natal ini, Kristus lahir untuk membentuk keluarga baru. Apa artinya keluarga baru? Meninggalkan kehidupan lama dan memasuki babak baru yang telah disediakan oleh Allah lewat kelahiran Kristus itu sendiri. Jadi dalam PLP pemuda Natal berani melakukan idolakan keluarga yang baru, hidup yang baru. Maka jadikanlah momen perayaan Natal umuman siraja luar menjadi momen untuk memperbaiki generasi. Kepada siapa? Karena kepada Tuhan sudah baik, maka langkah yang berikutnya kepada keluarga. Ayo masa kuliah anak-anak, ada pada yang hina akal wanita dan rasa ini. Nomor 2 itu teologi. Jadi momen perayaan Natal ini harus momen memperbaiki relasi, hubungan. Bukan pola yang
semuanya.